Shalom saudara, puji nama Tuhan. Di sore menjelang malam ini kita dikumpulkan lagi di tempat ini. Saya undang saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tak Sedetik Pun. Oh
juga Bapa, sertai Bapa anak-anakmu yang di perjalanan menuju gereja ini Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, agar mereka bisa sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan juga Bapa, berkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan.
Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah Jumat Tuhan dan kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Judul khotbah saya pada sore hari ini yaitu tentang disiplin diri membentuk pribadi berdampak. Nah, kalau mendengar kata disiplin, bagi kita yang menginjak bangku sekolah, baik dari TK, SD, SMP sampai SMA, kita diajarkan di sekolah itu untuk disiplin. Yang pertama disiplin waktu. Kita ke sekolah tidak boleh terlambat. Nah, sebagai seorang guru, saya juga melatih diri saya jangan sampai saya juga yang terlambat, karena guru itu ditiru oleh anak-anaknya. Nah, bagi anak-anak muda dan anak-anak remaja di tempat ini, ketika kita menjadi seorang panutan, seorang contoh dimanapun kita berada, nah, terapkan disiplin, mulai dari disiplin waktu. Dan sekolah kita sudah mengenal disiplin waktu. Kemudian disiplin dalam belajar. Jangan sampai kita yang di waktu sekolah tidak mengerjakan tugas. Nah, di dalam kuliah juga ada. Di dalam kuliah juga tidak boleh terlambat. Ada dosen yang agak nyentrik, ada dosen yang agak gimana kalau dia punya mahasiswa itu terlambat, apapun alasannya. Nah, ketika mahasiswa itu terlambat, nah dia kan mukanya lain. Berbeda dengan waktu kita sekolah, kita akan diberikan sanksi, akan diberikan hukuman. Nah, terkadang kalau dosen itu ada yang ngangkut bisa bangun aja. Itu di tempat saya ada. Kalau muridnya telat 5 sampai 15 menit. Nah, kalau di sekolah kita dihukum. Di sekolah di pendidikan formal. Ketika di universitas, di sekolah tinggi atau di bangku perkuliahan itu berbeda. Nah, kemudian disiplin dalam hal apa saja. Nah, di rumah pun kita juga diajarkan disiplin. Disiplin dalam menjaga, memelihara barang yang kita miliki. Contohnya, ketika kita punya HP, ya, semua punya HP. Nah, HP kalau sudah malam, orang tua pasti bilang jangan main HP, tidur. Ya. Nah, di sini kita belajar disiplin itu ditanamkan dari
belajar ini. Dan sebenarnya apa itu disiplin? Nah, disiplin ini berarti langkah konsisten dalam ketaatan atau kepatuhan kepada nilai-nilai atau aturan. Nah, jadi di sini langkah konsisten. Langkah konsisten itu adalah langkah yang tidak berubah, tetap. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi kita tuh nggak berubah-ubah. Hari ini rajin, besok malas. Nah, itu tandanya orang tidak disiplin. Hari ini tidak telat, besok telat. Nah, itu tidak disiplin. Kemudian hari ini baca Alkitab, besok enggak. Nah, itu tidak disiplin. Hari ini misalnya kita melatih apa misalnya latihan atau les, besok enggak. Apalagi itu sudah ada jadwal, rugi uang. Nah, maka dari itu kenapa kita diajarkan disiplin? Supaya kita mempunyai ketaatan dan kepatuhan kepada nilai-nilai atau aturan. Jadi aturan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita karena kita disiplin. Nah, kita lanjut. Nah, disiplin itu membawa keberhasilan hidup. Nah, jadi orang-orang yang disiplin itu biasanya hidupnya berhasil, hidupnya teratur, dan hidupnya tidak macam-macam. Dan di sini perubahan kecil disertai disiplin akan membawa kepada perubahan besar. Nah, di sini kita belajar tadi dari nasihat Paulus kepada Timotius. Dia mengajarkan disiplin kepada Timotius. Yang pertama, disiplin dalam ajaran. Kita lihat di ayat 6, 7 sampai 13 tadi. Di situ salah satu tugas Timotius adalah untuk menghadapi ajaran sesat yang mengancam jemaat. Nah, ajarannya apa tadi? Tahayul, dongeng-dongeng, nenek-nenek tua. Jadi yang tahayul-tahayul, yang terkadang itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, tapi ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu harus menghadapi karena yang dihadapi oleh Timotius ini cuma yang latar belakangnya seperti itu. Nah, untuk itu dia harus yang pertama, ajaran yang benar tentu tidak didapat secara instan, namun perlu tekun dan memakan proses. Nah, jadi ajaran yang benar itu dengan melatih diri beribadah. Dari beribadah itu kemudian kita di ayat yang ke-13 tadi membaca kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Kristen dan kita sebagai pelayan Tuhan, bahkan di sini ada yang menyampaikan firman Tuhan, artinya mengajar firman Tuhan. Nah, di sini diperlukan namanya ketekunan. Nah, ketekunan kita dalam beribadah, ketekunan kita dalam membaca Alkitab. Nah, pernah saya singgung di ibadah umum kemarin. Nah, jadi saya di sekolah itu juga menerapkan baca Alkitab, ada tesnya. Jadi pengetahuan anak-anak itu bisa kita ukur, bisa saya ukur melalui tes-tes tersebut. Nah, jadi mereka tidak mengirim laporan, saya kasih kertas, ini bacaan setiap hari. Jadi setelah selesai itu, beberapa hari kemudian sesuai dengan mata pelajaran mereka, saya kasih tes, saya kasih soal. Nah, di situ kita bisa melihat kemampuan anak-anak itu dalam membaca. Karena ada yang membaca itu membaca cepat tanpa melihat mana intinya. Ada yang sambil ngantuk-ngantuk. Nah, karena kalau kita melihat Alkitab ini nggak ada gambarnya ya. Nah, beda dengan komik, beda bacaan-bacaan yang lain berwarna. Alkitab kita ini hitam putih. Jadi butuh tantangan tersendiri dalam membaca Alkitab. Kenapa banyak orang tidak membaca Alkitab? Membosankan. Sedangkan itu adalah dasar kita sebagai orang percaya, dasar kita dalam mengajar, dasar kita dalam melayani Tuhan, supaya kita bisa serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Nah, itu diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebagian di sini juga sedang rajin membaca Alkitab. Itu luar biasa dan perlu kita tingkatkan. Kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran, banyak aliran-aliran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat di internet
Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan hikmat Tuhan, kita diberikan kecerdasan, diberikan akal budi. Kita berbeda dari makhluk-makhluk yang lain, berbeda dari hewan, berbeda dari tumbuhan. Jadi pakai kecerdasan kita, pakai akal budi kita untuk melihat kehidupan kita apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan, apakah ajaran-ajaran yang kita terima itu sesuai dengan Alkitab yang kita pegang saat ini. Kemudian yang kedua, disiplin dalam kebaktian. Tadi sudah saya singgung di ayat yang ke-7, kemudian di ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, jadi firman Tuhan ini, apa firman Tuhan? Kebaktian ini tidak hanya berlaku untuk kita zaman sekarang, tidak hanya menguatkan kita tidak hanya memberikan kita kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada zaman sekarang, tetapi untuk kita juga masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi beribadah itu wajib. Nah, di sini ibadah itu adalah kegiatan yang membutuhkan disiplin. Nah, kenapa membutuhkan disiplin? Karena kebanyakan orang Kristen itu ada istilah-istilahnya. Ada yang Kristen KTP, ada yang Kristen setahun sekali, ada yang Kristen 2 tahun sekali. Kalau Kristen KTP berarti di KTP-nya Kristen, tapi dia nggak pernah ibadah. Kemudian ada yang Kristen sekali setahun itu dia datang cuma Natal. Kalau yang kedua tambah lagi Paskah. Nah, jadi ada istilah-istilah seperti itu yang mengganggu orang-orang Kristen malas ke gereja, tapi pengen berkat Tuhan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Cuma kita terkenal sebagai orang Kristen, tapi nggak pernah nongol. Jangankan pelayanan, ngeliat aja tidak. Nah, itu perlu latihan badani. Nah, di sini kita melihat di Ibrani 10 ayat yang ke-25, kita buka sama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, artinya apa? Membutuhkan disiplin. Jadi kita sama dengan saudara-saudara seiman kita, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menegur. Kalau teman kita, saudara seiman kita mulai lemah imannya, jangan kita biar aja aku yang masuk surga, dia enggak. Nah, jangan sampai. Karena dia yang lain, kalau kita tahu yang benar tapi kita tidak melakukannya, kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita tahu menasihati teman kita itu hal yang baik tapi kita tidak melakukannya, kita menipu. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya ada beberapa anak yang jarang kelihatan, sekanya sambil bercanda, yang ada buat serius. Itu harum. Jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, tidak hanya dalam hal beribadah, lebih tinggi lagi dalam hal pelayanan. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai teman kita itu lemah, mundur, apalagi meninggalkan Tuhan. Apalagi kalau kita dalam satu rumah ada yang nggak ke gereja, rasanya gimana gitu? Jangan sampai ya. Kemudian Timotius diingatkan bahwa latihan badani terbatas gunanya, sedangkan ibadah berguna dalam segala hal. Kata ibadah yaitu eusebeia, berarti kesalehan. Ibadah tidak sesempit kegiatan berbakti bersama setiap minggu, tetapi harus mewujud nyata dalam tindakan atau perbuatan sehari-hari. Jadi ibadah itu tidak hanya terbatas di dalam gereja ini saja. Apapun yang kita lakukan di luar sana itu juga ibadah. Ingat, hukum kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama.
terakhir, disiplin dalam keteladanan. Nah, ini sudah sering ya diberitakan oleh hamba Tuhan di tempat ini, tidak hanya di ibadah umum maupun di ibadah pemuda remaja. Di sini kita menjadi teladan di ayat yang ke-12 dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi teladan itu tidak terbatas hanya di perkataan, tingkah laku, kasih juga iya, kesetiaan juga iya, kesucian apalagi. Karena Allah kita itu kudus. Kita kudus, harus kudus karena Allah kita kudus. Kemudian perkataan kita, pernah dengar ayat yang tidak bercabang dua. Kemudian tingkah laku dalam kasih, tadi sudah saya singgung. Kesetiaan, jadi setia mengikut Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, jadi 3 hal ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu tentang disiplin dalam ajaran, disiplin dalam kebaktian, dan disiplin dalam keteladanan. Biarlah firman yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita anak-anak muda dalam bertindak dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Buat firman Tuhan. Kita nyanyi sebentar lagu yang tadi, sampai detik ini kemuliaan. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Refnya saja. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Kembali kita ke pujian ini. Sampai detik ini ku melihat. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal ke akhir, dan kami percaya Engkau bersama-sama kami di tempat ini. Engkau menyertai, Engkau memimpin kami, Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Engkau memberkati, melindungi, menjaga kami sepanjang kehidupan kami, agar kami serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang disiplin dalam kehidupan kami, sehingga Kau dapati kami setia, Kau dapati kami serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, memberkati kami semua dalam sekolah dan kuliah kami. Kau memberkati kami dalam pekerjaan apapun yang kami kerjakan saat ini. Kau memberkati keluarga dan pelayanan kami. Kau tambahkan hikmat marifat atas setiap kami. Kau berikan kami pengurapan-Mu atas setiap kami.
setiap jemaatmu yang tidak hadir pada malam hari ini. Engkau tetap menyertai kehidupan sidang pemuda remajamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna ke setiap kami. Engkau menuntun, menjagai, melindungi setiap kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami yakin dan percaya Engkau mengumpulkan kami kembali sini untuk bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Untuk pengumuman kita pada malam hari ini, ibadah seperti biasa Sabtu depan. Kemudian jadwal bisa dilihat di dalam grup. Bagi yang tidak bisa menghubungi saya atau menghubungi dia. Kemudian untuk menabung bisa bersama Olga, masih ada tabungannya ya. Kemudian untuk tambahan